Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 14, Praktik Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Xun Fa Xiang, Sutra Teratai episode 1427. Dengan batin mendalam di jalan pencerahan, menjalankan praktik dari belas kasih, kebijaksanaan, dan ikrar. Dalam mencari kebodian tiada tara, mesti menggunakan batin dengan perhatian benar untuk diselaraskan dengan prinsip kebenaran yang mendalam. Jika ingin selaras dengan dharma menakjubkan yang mendalam, mesti menanam segala akar kebajikan dan kekuatan dari perhatian benar. Akar yang tertanam mendalam di jalan pencerahan dinamakan batin mendalam. Artinya, tekad untuk dharma benar memunculkan keyakinan mendalam, selanjutnya suka memupuk segala kebajikan. Itulah memiliki keyakinan mendalam pada kebodian. Bersungguh hatilah, kita harus menghayati bahwa dalam memohon ajaran, hati kita harus membangkitkan tekad tiada tara, barulah dapat memperoleh jalan pencerahan bodi yang tiada tara. Ini memerlukan batin dengan perhatian benar, dengan kalimat sederhananya. Apakah kita telah membangkitkan tekad? Ada. Apakah membangkitkan tekad agung? Benar. Kita telah membangkitkan tekad, terutama telah membangkitkan tekad kendaraan besar. Tekad kendaraan besar, kita harus memiliki pikiran yang tersadarkan. Kita harus sungguh-sungguh tersadarkan. Mengapa kamu perlu membangkitkan tekad kendaraan besar? Karena kita telah menghadapi banyak penderitaan di dunia. Bagi diri kita sendiri, benar, kita datang ke dunia ini untuk mencerahkan diri kita sendiri. Kita seharusnya merealisasi ajaran yang dibabarkan Buddha, ajaran yang dibabarkan oleh Buddha tentang penderitaan. Kita harus senantiasa ingat bahwa pembukaan dari Dharma adalah kata penderitaan. Dharma apapun menginspirasi kita untuk membangkitkan tekad, kita harus terlebih dahulu membangkitkan sebersih niat kewaspadaan, yaitu hidup di dunia adalah penderitaan. Kita sendiri merasakan dan menghayatinya. Siapa yang tidak menderita di dunia ini, termasuk diri kita sendiri. Di dunia, meskipun kita mengira saya sangat memiliki berkah sejak lahir, saya tidak menghadapi kesulitan apapun, seumur hidup saya lancar, tapi harus kita pikirkan lagi. Coba pikirkan, dalam kehidupanmu belum pernah menghadapi kesulitan, namun ada bahaya tersembunyi dalam hidup kita. Walaupun kehidupan ini tidak ada kesulitan, namun hidup ini penuh dengan bahaya yang tersembunyi. Karena hidup ini tidak kekal, singkat dan penuh derita. Lahir, tua, sakit, dan mati. Bukankah itu menderita? Saat terlahir, belum terasa bahwa saya menderita. Tumbuh dewasa dengan lancar, hidup dengan lancar, seperjalanan hidup tidak merasa menderita. Namun ketika menginjak usia tua, apakah tidak menderita? Pasti menderita. Saat ini kita belum tua, sehingga belum dapat merasakannya. Lihatlah para lansia, penderitaan mereka. Seiring bertambahnya usia, rupa jasmaninya pun berubah. Kesehatan menjadi memburuk, banyak sekali ketidakleluasaan di usia tua. Yang semakin mendekat tidak hanya tubuh yang semakin lemah, namun semakin mendekat juga ke penderitaan akibat sakit. Penderitaan akibat sakit ini jika lebih mendekat lagi, maka masuk ke penderitaan akibat kematian. Hari-hari seperti ini akan terus semakin mendekat. Selain itu, penderitaan akibat berpisah dari sesuatu yang menyenangkan, berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dan keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Ketika memikirkan di saat-saat terakhir kita, orang yang paling kita cintai, kita tidak dapat meminta untuk bersama lagi. Untuk waktu yang lebih lama, ini sungguh sangat sulit. Namun, orang yang kita sukai dan tidak kita sukai yang ada di sekitar kita berkumpul dengan orang yang tidak kita senangi. Jika kita benar-benar dipikirkan, pasti ada juga. Berpisah dari sesuatu yang kita senangi, sampai di hari terakhir perpisahan tidak dapat dihindarkan, berpikir akan perpisahan. Pada akhirnya, yang dilepas adalah orang yang paling kita cintai, yang tidak sanggup berpisah dengan kita. Orang yang ditinggalkan pasti menderita. Dan orang yang meninggal, jika dirinya terpikir bahwa tubuh ini telah mengalami pembusukan,
Bukan hanya berpisah dengan orang yang dicintai, tetapi tubuhnya juga mengalami pembusukan. Dipikirkan apakah mau dimasukkan ke dalam peti mati, ditempatkan di pinggiran kota, atau apakah dibakar di dalam tungku api, dibakar kemudian selesai? Apakah sanggup menahan penderitaan seperti itu? Tentu saja, kita sebagai orang yang mempelajari ajaran Buddha, membicarakan kematian bagaikan membicarakan kelahiran. Ini adalah hal yang lumrah. Akan tetapi kondisi batin seperti ini tidak dapat dihindari. Kondisi batin akan tidak relaan. Masih ada banyak hal yang belum saya kerjakan. Masih ada siapa? Masih banyak orang yang dirindukan. Hal ini tidak dapat dihindari. Jadi harus bagaimana? Segera mencari kebodian tiada tara. Segalanya dalam dharma yang terkondisi, kita harus lebih giat dan bersemangat. Dharma yang terkondisi, kita sedang bersumbangsih. Kita menghayati penderitaan di dunia. Mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri, bersumbangsih bagi orang yang menderita, dan juga banyak menciptakan berkah untuk diri sendiri. Agar kesadaran kita sangat jelas, agar tidak ada tabiat buruk pikiran bercabang, melatih kita agar setiap saat membangkitkan pikiran yang baik, membangkitkan niat pikiran yang baik, agar kebiasaan kita, benih kebajikan ini sering memeliharanya di kesadaran keenam. Terhadap kondisi luar tidak memunculkan pikiran. Melihat kondisi luar, mendengar suara dari luar, kita seharusnya melatih bagaimana mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Ketika ada yang memberikan kritikan kepada kita terhadap suara yang tidak enak ini, kata-kata yang tidak enak ini, kita mendengarnya hingga mencapai kesadaran pikiran kita. Kemudian mengubahnya dengan hati yang bersahaja tanpa kemelekatan. Maka batin kita pun tidak akan ada kerisauan, yakni sangat biasa. Bagi yang lebih terasah terhadapnya akan muncul rasa ibah. Karena kamu begini, saya ingin lebih memberikan perhatian. Terlebih lagi saya ingin mencari cara untuk membimbingmu. Inilah yang harus dilatih oleh kesadaran keenam dan ketujuh kita terhadap lingkungan luar. Bagaimana kita mengubah kondisi batin kita, pandangan kita perlu membina kebiasaan kita dengan baik. Jika kesadaran keenam dan ketujuh dibina dengan baik, kerisauan batin dilenyapkan. Hasil yang tercipta secara eksternal semuanya adalah butiran-butiran yang masuk ke dalam gudang kesadaran ke-8 kita. Kesadaran ke-8 ini tersimpan di dalam batin kita. Kekuatan ikrar. Kekuatan ikrar ini jika terus digarap secara mendalam seperti ini, di kehidupan mendatang saat datang kembali ke dunia, benih ini telah sepenuhnya berubah menjadi benih baik, kemudian menabur lagi. Ini adalah kita dalam mencari kebodian tiada tara, mesti menggunakan batin dengan perhatian benar untuk diselaraskan dengan prinsip kebenaran yang mendalam. Kita harus terus-menerus waspada terhadap kondisi batin ini, terus-menerus membina batin kita dengan baik. Jika kita ingin membina batin kita, maka kita harus selaras dengan dharma menakjubkan yang mendalam. Harus mencari kebenaran sejati. Kebodian tiada tara harus kita cari, diselaraskan dengan prinsip kebenaran dari dharma menakjubkan yang mendalam ini. Kita harus mencari prinsip kebenaran dari dharma menakjubkan yang mendalam. Kita harus menanam segala akar kebajikan dan kekuatan dari perhatian benar. Akar kebajikan ini benih telah ditanam. Kita sama seperti tukang kebun, sama seperti seorang petani. Tukang kebun dalam merawat tanaman mengetahui jenis pohon apa, bagaimana cara memeliharanya tidak membiarkan rumput liar tumbuh, dan mengenal jenis rumput apa. Rumput yang berharga harus dijaga, sedangkan rumput liar harus dicabut. Bunga mana yang ingin dirawat agar mekar dengan indah, bagaimana cara memangkas ranting dan sebagainya. Seperti layaknya seorang tukang kebun. Ketika kita melakukan pelatihan diri, kita menjaga batin kita sama seperti seorang tukang kebun, menjaga pemandangan yang ada di dalam batin kita, bagaimana cara menanam beberapa pohon ini dan bagaimana mengaturnya. Kemudian bagaimana membentuk dan memangkasnya. Dipangkas sampai berbentuk seperti seekor burung poenik. Dipangkas sampai berbentuk seperti seekor naga hidup.
Naga dan burung poenik juga dapat dibentuk dari pohon. Merawatnya dengan sungguh-sungguh menggunakan gunting, memotong ranting dan daun secara perlahan. Dipotong sampai menjadi bentuk pemandangan yang diinginkan. Semua ini membutuhkan kesungguhan hati. Menanam segala akar kebajikan seperti ini, akar tersebut harus dirawat dengan baik. Jika akar terawat dengan baik, maka pohon apapun akan tumbuh dengan sangat subur. Setelah dirawat dan dipangkas, bisa menjadi bentuk yang indah. Dengan prinsip yang sama, kita harus senantiasa menjaga perhatian benar, kita harus memiliki pengetahuan benar, pandangan benar, pikiran benar, kekuatan perhatian benar, dan sebagainya. Kita harus bersungguh hati, akar harus dijaga agar tumbuh mendalam. Maka jalan pencerahan kita baru dapat kokoh. Kita harus membuka jalan kebodian ini dengan lebar. Rata jalan ini adalah jalan bodhisattva. 6 paramita dan segala praktiknya. Di sepanjang jalan ini datang dan pergi, kehidupan demi kehidupan ini disebut sebagai jalan pencerahan. Batin mendalam. Batin ini sangat mendalam dalam pikiran dan kesadaran kita. Dalam ladang kesadaran kedelapan kita, kehidupan demi kehidupan, sehingga kita tidak mudah terkacaukan oleh akar, objek indera, dan kondisi eksternal. Kita akan datang dan pergi pada jalan pencerahan benar ini. Kehidupan demi kehidupan tidak seperti kita yang makhluk awam. Walaupun telah membangkitkan tekad seumur hidup ini, tetapi akar tidak menancap dengan kokoh. Benih belum selesai ditabur. Pada kehidupan saat ini, kebajikan dan kejahatan bercampur aduk. Dalam hati kita memiliki benih kebajikan, tetapi hati kita juga memiliki rumput liar yang sangat banyak. Jika pada kehidupan ini kita tidak menggarapnya dengan baik, maka kehidupan kita berikutnya akan datang kembali dengan kebaikan dan kejahatan, memiliki sebab dan kondisi baik, namun lebih banyak sebab dan kondisi buruk. Tak henti-henti terus melipat gandakannya dan kita akan kehilangan diri kita lagi. Dengan begitu, kita harus membuka jalan pencerahan kita sendiri. Kita harus memiliki batin yang mendalam atau yang disebut dengan adyasaya. Akar harus dalam, jalan pencerahan baru bisa diperluas, barulah bisa rata dan mulus. Inilah yang disebut dengan batin mendalam. Ada lagi, batin mendalam adalah tekad untuk dharma benar, yang dapat melahirkan keyakinan yang mendalam. Jika kita memiliki dharma ini dengan keyakinan yang sangat dalam, kehidupan demi kehidupan pun akan seperti ini. Selalu kita mempraktikkan dharma benar melalui tindakan nyata, kehidupan demi kehidupan dalam kehidupan berikutnya lagi. Selanjutnya, suka memupuk segala kebajikan dalam kehidupan berikutnya lagi. Kita akan sangat menyukai pelatihan ini. Melatih jalan kebodian tiada tara segala kebajikan. Inilah yang dikatakan memiliki keyakinan mendalam pada kebodian. Maka dari itu, harus menghayati dengan kesungguhan hati di setiap saat. Paragraf yang mulai dibabarkan ini merupakan praktik yang perlu kita latih dalam keseharian kita. Tekun dan giat bersemangat dalam melatih aktivitas dari tubuh, ucapan, dan pikiran terhadap segala fenomena dharma. Orang-orang yang mengucapkan kata-kata tanpa makna kebenaran dan tidak bermanfaat, semuanya adalah mengucapkan sesuatu yang seharusnya diucapkan. Membangkitkan pertengkaran dan perdebatan tentang benar atau salah, itulah pembahasan tidak penting dan tak bermanfaat. Mendiskusikan dharma secara sembrono dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Bermain-main dalam diskusi dharma, semuanya digolongkan sebagai karma ucapan. Kita harus tekun berusaha melatih diri dalam setiap tindakan lewat tubuh, ucapan, dan pikiran. Serta dalam segala hal yang kita lakukan, janganlah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena waktu dalam hidup manusia itu terbatas. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak bermanfaat di sana, hal ini sesungguhnya sangat menderita. Yang harus kita lakukan adalah setiap saat senantiasa memanfaatkan kehidupan dengan baik, dapat memberikan manfaat sesungguhnya bagi manusia. Kita jangan mengejarkan
hal yang membuat waktu habis dengan sia-sia, membuang-buang waktu, maka hal tadi tidak ada gunanya. Jadi segala fenomena dharma, orang-orang mengucapkan kata-kata tanpa makna kebenaran, kita jangan mengatakan demikian. Kita harus menjaga tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Juga harus diingat kata-kata yang tidak bermanfaat, kita juga jangan ucapkan. Ini adalah kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan. Kita jangan terlibat dalam pembahasan tidak penting dengan orang lain. Yang harus diucapkan adalah kata-kata yang untuk ajakan berbuat baik, bisa membimbing ke arah yang benar, jangan membuang waktu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mengucapkan perkataan yang tidak bermanfaat, membangkitkan pertengkaran dan perdebatan tentang benar atau salah, itulah pembahasan tidak penting dan tidak bermanfaat. Kita tidak perlu mendebatkan benar atau salah di sana dengan orang lain. Sebelumnya kita telah membahas karma melalui ucapan, harus kita latih. Jika kita suka membicarakan hal-hal yang tidak berguna seperti itu, kata-kata yang tidak ada manfaatnya, maka akan sangat mudah menimbulkan masalah, menimbulkan pertengkaran, perdebatan, dan membelok-belokkan atau memutarbalikkan fakta, mencampurkan kebohongan dan kebenaran. Semua ini tidak ada gunanya. Kata-kata yang tidak ada manfaatnya, maka kita tidak perlu mengucapkannya. Ini adalah mendiskusikan secara sembrono dan tidak memberikan manfaat sedikit pun. Bermain-main dalam diskusi dharma, semuanya digolongkan sebagai karma ucapan. Sebelumnya kita telah diingatkan, selain karma lewat tubuh, ada juga karma ucapan. Dalam membuka mulut dan berucap, kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Hidup manusia itu berharga. Hidup manusia itu singkat dan menderita. Hal yang harus kita lakukan adalah hal-hal yang bermanfaat. Apa yang diucapkan haruslah perkataan yang bermanfaat untuk manusia. Hal-hal yang dapat membimbing orang lain sehingga kita harus sangat waspada terhadap tubuh dan ucapan kita. Tentu saja hal ini ada dalam kondisi batin kita. Jadi harus dicegah sebaik-baiknya. Tidak boleh menyimpang, harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya membabarkan bahwa membangkitkan pertengkaran dan perdebatan tentang benar atau salah itulah pembahasan tidak penting dan tidak bermanfaat. Dengan berkata kepada mereka, engkau sekalian masih sangat jauh dari jalan dan tidak akan pernah memperoleh kebijaksanaan menyeluruh. Kenapa demikian? Karena kalian adalah orang-orang yang tidak punya pengendalian diri dan bermalas-malasan di jalan. Ini adalah bait dari Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita sudah membahas sebelumnya. Tubuh kita jangan melakukan hal yang tidak berguna. Berucap kata-kata yang tak berguna, bila kita hanya menyia-nyiakan waktu bergosip tentang orang lain, karma ucapan yang dilakukan seperti ini tiada gunanya. Kita harus segera membangkitkan tekad luhur, mempraktikkan ajaran kendaraan besar, maju ke depan. Orang yang di depan telah berjalan begitu jauh. Kita masih terhenti di tempat ini, terperosok dalam perselisihan antar sesama. Tubuh dan ucapan tengah membuat karma baru, dengan karma buruk yang demikian berat masih dalam kelakuan kita. Inilah yang disebut dengan masih sangat jauh dari jalan, atau hanya memberi manfaat kepada diri sendiri. Orang yang tekun maju jalan ke depan, namun orang yang memberi manfaat kepada diri sendiri masih berhenti di sana dan mempertimbangkan lebih baik menjaga diri sendiri saja. Kalau saya berjalan keluar, apakah mungkin akan berbahaya? Kalau saya hendak menolong orang, apakah akan diseret oleh mereka? Hal yang dipertimbangkan terlalu banyak. Toh, hanya ada sebuah jalan saja, yakni maju jalan ke depan. Ini adalah jalan yang giat dan tekun, jalan yang aman. Mengapa terhenti di sana mempertimbangkan ini itu? Bila diam saja di sana dan terus-menerus mempertimbangkan saja, orang yang tekun terus berjalan ke depan, orang yang hanya menimbang-nimbang sudah ketinggalan. Barisan yang tekun sudah sangat jauh. Ini disebut bermalas-malasan. Orang yang bermalas-malasan seperti itu berhenti di tempat tersebut, hatinya bermalasan atau ragu-ragu untuk bergerak maju. Semua ini disebut sebagai orang yang bermalas-malasan. Khususnya bagi kita harus amat waspada.
dalam pelatihan diri ini. Kita janganlah terlibat dalam diskusi dharma yang tak berguna. Naskah sutra sebelumnya menyebutkan bahwa selanjutnya tidak seharusnya terlibat dalam diskusi tanpa guna terhadap segala dharma, sehingga memunculkan perdebatan. Ini adalah Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dharma tidak bisa diajarkan dengan sembrono. Karena kita telah membeberkan dharma, maka kita pun harus mempraktikkannya. Prinsip-prinsip kebenaran yang telah kita hayati, prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam membuktikan dharma. Kita harus lebih bersungguh-sungguh. Kita tidak boleh berdiam di sana untuk berdebat dengan orang lain. Kita bisa menulis segala macam naskah untuk perdebatan, tetapi bagi kemajuan diri sendiri, maka tidaklah bermanfaat. Kita akan stagnan di sana, itu akan sangat disayangkan. Jadi, kita harus bersungguh hati dan tekun, karena waktu kita di sini sangatlah singkat. Jadi kita harus tekun berusaha untuk melatih diri. Bagian sutra berikutnya menyebutkan bahwa hendaknya membangkitkan pemikiran maha belas kasih terhadap semua makhluk dan membangkitkan pemikiran kalau para Tathagata adalah para ayah pengasih, membangkitkan pemikiran kalau para bodhisattva adalah para guru agung, senantiasa menghormati dan menamaskara dari batin mendalam kepada para bodhisattva agung dari 10 penjuru. Ini adalah bait dari Sutra Teratai bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Hal yang ingin diajarkan oleh bagian sutra ini adalah batin. Kita harus mengenal batin kita dengan jelas. Batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda. Seringkali telah diucapkan sebelumnya kepada kalian semua, kita harus mengenali batin kita. Dengan Buddha, dengan para makhluk tiada beda. Jadi kita harus bersungguh hati dalam memahaminya. Batin Buddha dan batin semua makhluk tiada beda, hanya saja Buddha telah memperoleh pencerahan akan kebenaran sejati dan merealisasikan ajaran Tathagata. Itu sebabnya dapat menerapkan batin penuh maha belas kasih dengan perasaan sepenanggungan untuk berlayar di tengah lautan kebijaksanaan secara bebas, alamiah dan tanpa rintangan. Jarak kita dengan Buddha benarkah begitu dekat? Dengan para makhluk juga sama berbaur bersama. Mengapa Buddha bisa tercerahkan? Bodhisattva bisa giat bersemangat dan kita masih berada di tanah makhluk awam. Kita harus benar-benar bersungguh hati. Karena Sang Buddha hanya saja Buddha telah memperoleh pencerahan akan kebenaran sejati dan merealisasikan ajaran Tathagata. Karena beliau giat bersemangat, beliau dari akumulasi kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya sudah mulai dengan hati yang mendalam menggarap lahan batin ini. Barusan di depan telah dikatakan bahwa beliau mencari kebodian tiada tara. Lahan batinnya adalah merupakan akumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Inilah yang harus kita pelajari. Kita harus belajar dari hati ataupun tekad Buddha. Jadi, menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri. Bagaimana Buddha membangkitkan tekad? Bagaimana Buddha giat bersemangat? Beliau menggunakan waktu yang berapa lama dan berapa panjang, berjalan dengan arah yang tidak menyimpang, dan bagaimana dengan kita? Apakah juga harus tekun dan bersemangat? Belajar hati Buddha, jalan kebenaran tiada tara, kita harus mencarinya. Jadi, itu sebabnya dapat menerapkan batin penuh maha belas kasih dengan perasaan sepenanggungan. Hati Buddha telah dari pembinaan diri per masing-masing orang, telah membinanya hingga menjadi satu esensi dengan para makhluk. Dan bagaimana dengan kita para makhluk awam? Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Kamu sedang menceritakan permasalahanmu, saya tidak merasakannya. Karena tidak bisa merasakannya, sehingga timbullah ucapan sindiran. Kita tidak memiliki batin penuh maha belas kasih dengan perasaan sepenanggungan. Dokter memandang pasien seperti keluarga, memandang pasien laksana dirinya sendiri, seperti pasien itu layaknya diri sendiri. Dia sangat bersungguh hati untuk memahami bagaimana cara untuk mengobati penyakitnya. Suster juga sama, begitu pula Buddha dan Bodhisattva. Penderitaan para makhluk adalah penderitaan diri sendiri. Maka dari itu, pencerahan Sang Buddha selain
pemahamannya akan kebenaran sejati ini telah masuk ke dalam para makhluk. Kerisauan para makhluk, penderitaan dari kerisauan dan kegelapan batin. Bagaimana mengubah kerisauan batin menjadi jalan pencerahan, inilah kedatangan Buddha di dunia. Dengan satu tujuan utama, Buddha membuka dan menunjukkan pengetahuan dan pandangan Buddha kepada para makhluk, agar mereka memahami dan memasukinya. Ini adalah batin penuh maha belas kasih dengan perasaan sepenanggungan. Ini disebut sebagai hati Buddha. Berlayar di tengah lautan kebijaksanaan secara bebas, alamiah, dan tanpa rintangan. Hati maha welas asih Buddha telah menerapkan batin penuh maha welas belas kasih dengan perasaan sepenanggungan terhadap para makhluk. Langit, bumi, dan alam semesta menjadi satu esensi. Maka dari itu, kebijaksanaan bagaikan laut. Tidak hanya bagaikan laut, tetapi juga seperti alam semesta. Begitu alamiah, tidak peduli seberapa besar atau kecil kapalnya. Semuanya dapat melaju di laut dan berlayar. Tidak peduli ke arah timur, barat, selatan, utara. Semuanya dapat diangkut secara bebas, alamiah, dan tanpa rintangan. Kebijaksanaan begitu luas. Oleh karena itu, aku berlindung kepada Dharma, mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Karena dia menyelami sutra Pitaka, sehingga kebijaksanaannya bagaikan laut. Jika berlindung kepada Buddha, maka akan menghayati jalan agung seperti alam semesta, seluruh alam Dharma, semuanya tanpa rintangan. Inilah hati Sang Buddha. Kebijaksanaan Sang Buddha, oleh karena itu hendaknya membangkitkan pemikiran maha belas kasih terhadap semua makhluk. Inilah pencerahan Sang Buddha. Kapasitas batinilah Sang Buddha telah menyatu dengan alam semesta dan telah menyatu dengan semua makhluk. Hendaknya membangkitkan pemikiran maha belas kasih terhadap semua makhluk. Seandainya Bodhisattva mengawali pembelajaran pada jalan kebodian dari kendaraan tunggal, lalu membangkitkan pemikiran maha belas kasih, akan tetapi belum mempraktikkannya dalam tindakan nyata, berarti belum mencapai tingkatan ini. Itu sebabnya mengajarkan semua makhluk agar membangkitkan pemikiran penuh maha belas kasih dengan perasaan sepenanggungan. Oleh sebab itu, seandainya Bodhisattva mengawali pembelajaran pada jalan kebodian dari kendaraan tunggal, lalu membangkitkan pemikiran maha belas kasih. Inilah sebabnya mengapa Bodhisattva harus mempelajari ajaran Buddha, karena ia telah membangkitkan batin dari kendaraan sejati yang tunggal. Untuk mempelajari ajaran Buddha dengan sepenuh hati, apa yang dipelajari Bodhisattva di saat awal adalah jalan kebodian dari kendaraan tunggal. Ini adalah kendaraan tunggal, bukan kendaraan ganda. Saat mulai membangkitkan tekad awal sudah untuk mempraktikkan ajaran kendaraan besar yang disebut dengan Mahayana, dan jalan kebodian ini membangkitkan pemikiran maha belas kasih terhadap semua makhluk. Tidak tega melihat penderitaan semua makhluk. Lihatlah, jika seorang bodhisattva melintasi perbatasan untuk memberikan bantuan bencana, jika ada yang berada di sisi kita, di tempat-tempat terdekat, tidak tega melihat kemiskinan dan penderitaan, atau yang sebatang kara, yang sakit-sakitan, sehingga senantiasa merawatnya dalam jangka panjang. Ini adalah bodhisattva. Tidak peduli seberapa jauh atau dekat, kerabat dekat maupun orang asing pun tidak ditinggalkan, tetap menjaga seperti itu. Ini adalah membangkitkan pemikiran maha belas kasih. Meskipun aktivitas bodhisattva seperti ini, namun ada yang sudah membangkitkan tekad awal, namun belum mempraktikkannya secara nyata. Prinsip kebenaran telah diketahui. Sudah tahu, saya mengerti, saya juga sudah membangkitkan tekad, dan arah saya adalah mempraktikkan jalan bodhisattva. Tapi saya masih belum benar-benar melangkah mendalaminya. Saya adalah orang yang baru membangkitkan tekad awal, dikarenakan belum mempraktikkannya, sehingga belum mencapai tingkatan ini. Masih belum mencapai tingkatan dari jalan kebodian agung ini. Tapi niat telah ditekadkan, hanya belum mempraktikkannya saja. Ataupun dalam proses mempraktikkannya masih belum mencapai tingkatan ini, belum tercapai. Sehingga belum mencapai kebudaan. Sekarang adalah dalam tahap membangkitkan niat, ataupun baru mulai melangkah dalam proses menetapi jalan bodhisattva, berproses di dalam 6 paramita dan segala praktiknya.
dan belum mencapai tingkatan kesempurnaan jasa pahala dan buah pelatihan untuk mencapai kebudaan. Masih belum. Jadi, itu sebabnya mengajarkan semua makhluk agar membangkitkan pemikiran penuh maha belas kasih dengan perasaan sepenanggungan. Karena kita sudah bertekad, Buddha masih menyemangati kita lebih tekun lagi. Karena telah bertekad, jangan berhenti di tempat ini. Karena telah bertekad untuk melatih diri, jangan melatih kendaraan kecil. Ini adalah hal terpenting dari sutra teratai yang dibabarkan Buddha. Karena telah bertekad untuk melatih diri, kita harus membangkitkan hati kebodian agung. Jadi, membangkitkan pemikiran kalau para Tathagata adalah para ayah pengasih, beliau telah membimbing kita, maka kita harus menghormatinya. Membangkitkan pemikiran kalau para Tathagata adalah para ayah pengasih, Tathagata dapat memberikan pengajaran dan kebahagiaan kepada para makhluk. Bagaikan ayah pengasih terhadap anaknya, itulah membangkitkan pemikiran kalau Tathagata adalah ayah pengasih. Buddha adalah bagaikan ayah yang pengasih, sedang memberikan pengajaran kepada para makhluk, berharap agar para makhluk bisa mendapatkan kebahagiaan seperti seorang ayah, bagaimana menyayangi anak kandungnya sendiri, bagaimana mengharapkan anaknya kelak bisa menjadi berguna, bisa menjadi sukses. Ini adalah bagaikan ayah dan anak kandung. Hati seorang ayah yang mengharapkan anaknya, Sang Buddha berharap agar para bodhisattva bisa berada di dalam Dharma Buddha, mendapatkan kebahagiaan, bisa bersumbangsi tanpa pamrih dalam Dharma, juga nyaman dan leluasa, mengajarkan cara kerja Dharma benar kepada para makhluk, Dharma yang terkondisi, mempraktikkan Dharma benar dalam tindakan nyata, masih mengajarkan para makhluk setelah mempraktikkan dalam tindakan nyata. Kita harus Dharma tak terkondisi, mengembalikan hati kita yang murni dan tak tercemar. Dharma tak terkondisi ini bahagia, nyaman, leluasa, dan tiada kekhawatiran. Semua ini adalah tujuan yang sangat besar dari ajaran Tathagata kepada para makhluk. Dan kita harus sangat bersungguh hati untuk menghayati. Dharma terkondisi ini mengajarkan kita untuk melakukan dengan arah tujuan yang benar, tetapi juga mengajarkan kita untuk segera mengembalikan hati kita. Setelah selesai melakukannya, kita mengembalikan hati kita nyaman dan leluasa, Dharma tak terkondisi. Semoga semua orang bisa menghayati Dharma ini, barulah kita benar-benar dapat berada di praktik kedamaian dan kebahagiaan. Jadi sama seperti ayah yang melindungi anaknya. Membangkitkan pemikiran kalau para Tathagata adalah para ayah pengasih. Kita terhadap Buddha adalah harus seperti guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Juga harus membangkitkan pemikiran kalau para bodhisattva adalah para guru agung. Membangkitkan pemikiran kalau para bodhisattva adalah para guru agung. Bodhisattva menjadikan praktik prajana sebagai yang utama. Praktik prajana adalah guru dalam menekuni ajaran Buddha. Makanya menginstruksikan agar membangkitkan pemikiran kalau para bodhisattva adalah para guru agung. Bodhisattva telah tercerahkan. Dia bertekad, lalu mulai mempraktikkan dalam tindakan nyata, tidak hanya menyelamatkan para makhluk dari penderitaan fisik, tetapi juga mengajarkan kita untuk melenyapkan penderitaan yang timbul dari kerisauan dalam batin. Oleh karena itu, guru seperti ini, kita juga perlu menunjukkan rasa hormat. Bodhisattva tidak hanya terhadap guru, kita saja harus menunjukkan rasa hormat, tetapi kepada semua bodhisattva yang mempraktikannya secara nyata. Kita juga harus menunjukkan rasa hormat, karena tindakan yang dilakukan adalah teladan bagi kita. Kata-kata yang diucapkan adalah mitra bajik yang harus kita terima. Oleh karena itu, para bodhisattva ini, semua bodhisattva di dunia ini adalah guru kita. Oleh karena itu, bodhisattva menjadikan praktik prajna sebagai yang utama, yaitu menjadikan praktik kebijaksanaan sebagai yang utama. Praktik prajana adalah guru dalam menekuni ajaran Buddha. Orang yang mempelajari ajaran Buddha bertindak dengan kebijaksanaan. Seseorang yang bertindak dengan kebijaksanaan adalah mereka yang memandang Buddha sebagai gurunya, sehingga makanya menginstruksikan agar membangkitkan pemikiran kalau para bodhisattva adalah para guru agung.
Terhadap para bodhisattva ini, kita harus percaya kepada mereka, tindakan mereka, apa yang mereka katakan, yang mereka ceritakan, semuanya kita harus terima. Karena mereka adalah mitra yang bajik, karena mereka adalah guru, orang yang mengajari kita bagaimana berjalan, bagaimana berlatih diri, membuat pemikiran sebagai seorang guru agung ialah jalan bodhisattva adalah guru agung kita. Segala sesuatu di dunia saha merupakan dharma untuk pencapaian pencerahan kita. Majustri mendukung pencapaian maha kebijaksanaan kita. Samantabhara mendukung pencapaian dari praktik agung kita. Avalokiteswara mendukung pencapaian dari maha welas asih kita. Siti Gaba mendukung pencapaian dari ikrar agung kita. Oleh karena itu, membuat pemikiran sebagai guru agung yakni jalan bodhisattva. Orang yang sedang menjalankan jalan bodhisattva semuanya merupakan guru agung kita, merupakan mitra bajik kita yang sangat baik. Sebelumnya juga pernah dijelaskan, maka segala sesuatu di dunia saha merupakan dharma untuk pencapaian pencerahan kita. Untuk mencapai kebudayaan, kita perlu berada di alam manusia. Di dunia saha, di alam manusia merupakan perpaduan antara penderitaan dan kebahagiaan. Di dalam dunia ini terdapat sangat banyak hal-hal yang merisaukan. Namun terdapat banyak jalan bodhisattva dunia yang dapat kita jalani. Dunia saha ini merupakan dharma untuk mencapai pencerahan. Kerisauan adalah sumber pencerahan. Jika tidak ada kerisauan di dunia ini, maka bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan antara tersesat dan tercerahkan? Karena tersesat, maka kita memohon dharma untuk bisa tercerahkan. Di dunia saha ini merupakan tempat pelatihan diri untuk mencapai pencerahan, tempat kita melatih diri. Jadi, segala sesuatu di dunia saha merupakan dharma untuk pencapaian pencerahan kita. Karena ini adalah ladang pelatihan kita. Ajaran yang kita praktikkan semuanya diperoleh dari dunia saha. Karena kita belajar dari apa yang kita lihat dan alami di sini. Dengan mendengar, merenung, dan mempraktikkan, barulah kita bisa menyempurnakan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Dharma tanpa kebocoran ini semuanya didapatkan dari dunia saha. Majustri mendukung pencapaian maha kebijaksanaan kita. Karena Dharma Buddha ada di dunia, Bodhisattva Majustri kembali ke dunia setelah mencapai kebodaan. Di dalam Sutra Teratai, Majustri bekerja sama dengan Sang Buddha untuk membuat Sutra Teratai sempurna dibabarkan. Ketika Sang Buddha membabarkan Sutra Teratai di dalam bab praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan, juga karena Bodhisattva Majustri yang memohon kepada Buddha untuk membabarkannya. Bagaimana cara untuk menghindari kejahatan dunia? Bagaimana untuk menegakkan sutra dan membabarkan dharma? Bagaimana mewariskan dharma Buddha? Bagaimana menghindari kejahatan dunia agar kita bisa menyebarkan dharma Buddha dengan damai dan bahagia? Bodhisattva Majustri lah yang memohon kepada Buddha untuk membabarkan lebih jelas lagi dan mengajarkan sesuai dengan kapasitas, agar orang-orang bisa menerimanya. Kita mestinya masih ingat naskah ini, sehingga kita harus bersyukur kepada Bodhisattva Majustri yang membantu kita mencapai maha kebijaksanaan, karena Majustri adalah perlambangan dari kebijaksanaan, perlambangan kebijaksanaan dari Bodhisattva. Jadi Majustri mendukung pencapaian maha kebijaksanaan kita. Samantabhara mendukung pencapaian dari praktik agung kita. Karena Samantabhara di dalam ajaran Sutra Teratai dalam trilogi Sutra Teratai di bagian akhir, Samantabhara juga menuntun kita untuk mempraktikkan dharma. Jadi, Samantabhara mendukung pencapaian dari praktik agung kita. Avalokiteswara mendukung pencapaian dari maha welas asih kita. Bodhisattva Avalokiteswara yang maha penolong dalam hati, di dalam hati setiap orang terhadap Avalokiteswara. Ketika membutuhkan, kita memanggil Avalokiteswara. Oleh karena itu, Bodhisattva Avalokiteswara mendukung pencapaian dari maha welas asih kita, membangkitkan kita untuk sama seperti Bodhisattva Avalokiteswara
Taswara bermanifestasi secara universal. Ini adalah alasan mengapa bodhisattva dunia harus mampu menyelamatkan para makhluk secara universal di dunia. Sama seperti bodhisattva Avalokitesvara bermanifestasi dan bersumbangsi di tempat orang-orang sedang membutuhkan pertolongan. Ini adalah bodhisattva Avalokitesvara. Semangat dari Maha Cinta Kasih dan Maha Welas Asihnya. Avalokitesvara yang Maha Maitri Karunia, Ksitigarbha mendukung pencapaian dari ikrar agung kita. Tidak akan mencapai kebudayaan sebelum neraka kosong. Keberanian yang beliau miliki, tidak takut akan penderitaan dunia, tidak takut akan penderitaan neraka. Beliau datang dan pergi di tempat paling menderita, yaitu neraka. Neraka dunia juga ada bodhisattva Ksitigarbha, sehingga semua bodhisattva ini adalah suri tauladan untuk kita. Jadi mereka semua adalah maha guru kita. Sebenarnya kita semua sedang mempelajari kebijaksanaan, praktik, cinta kasih, dan ikrar. Tidak lain kita belajar dari para bodhisattva. Oleh karena itu kita harus bersungguh hati memandang bodhisattva sebagai maha guru. Bodhisattva dunia, Anda semua juga merupakan maha guru kita. Selama dapat mempraktikkannya dalam tindakan nyata sebagai suri tauladan yang baik, tidak lain Anda adalah Majusri, tidak lain adalah Samantabhara, tidak lain adalah Avalokitesvara dan Ksitigarbha. Kita harus menggunakan kondisi batin seperti ini untuk menghormati setiap orang. Sekiranya meninggalkan praktik dari belas kasih, kebijaksanaan, dan ikrar, bagaimana dapat memperoleh manfaat dari merubah pandangan sesat kita? Hendaknya menggunakan batin mendalam dan rasa hormat, menghimpun dharma dari segenap orang suci untuk mendukung pencapaian kemahatauan. Tanpa guru, bagaimana dapat mewujudkan praktik dari ikrar kita? Kita telah tersesat. Kita tersesat dan memiliki keyakinan sesat di masa lampau. Karena kita harus mempelajari semangat Buddha dan Bodhisattva, jika kita melenyapkan sikap welas asih, belas asih, sukacita, dan keseimbangan batin, praktik-praktik ini demikian bagaimana kita bisa mengubah pandangan sesat ini. Kita memiliki keyakinan sesat karena dunia kita terlalu kecil, karena kita tidak berjalan keluar, tidak terjun ke tengah masyarakat, tidak melihat kebingungan di dunia, tidak memahami penderitaan di dunia, sehingga kita hanya berjalan di tempat. Batin kita tidak terbuka, sehingga memiliki pandangan sesat dan tersesat. Semoga semua orang mau membuka pintu hati mereka, dan hanya yang terjun ke tengah masyarakat barulah memberi manfaat bagi praktik kebodian kita sendiri. Hendaknya menggunakan batin mendalam dan rasa hormat, menghimpun dharma dari segenap orang suci untuk mendukung pencapaian kemahatauan kita, sehingga menggunakan batin yang sangat mendalam. Saat membicarakan hal ini di awal, kita harus menggunakan batin mendalam. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menaburkan benih dan menggarap lahan batin kita dengan baik. Agar kita harus mendalam, keyakinan kita juga harus mendalam. Dan sebagainya, jika kita menghormati orang suci dan semua bodhisattva, kita baru bisa membuka kebijaksanaan kita. Jika kita bukan segenap orang suci dan para bodhisattva ini berjalan di hadapan kita dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Jadi bukan karena para bodhisattva ini bagaimana caranya kita bisa mencapai ikrar dan praktik kita. Karena para bodhisattva sedang menapaki jalan ini, kita melihat mereka berjalan di depan kita, aman, memberikan manfaat dan sukacita. Kita juga mengikuti mereka berjalan, ikut memberi manfaat bagi semua makhluk. Setelah memberi manfaat bagi semua makhluk, batin kita juga bersukacita. Ada orang di depan kita, maka kita harus bersungguh hati untuk mengikutinya. Senantiasa menghormati dan menamaskara dari batin mendalam kepada para bodhisattva agung dari 10 penjuru. Terhadap para bodhisattva agung dari 10 penjuru, tidak seharusnya memandang enteng, seharusnya menghormati dan menamaskara pada mereka dari batin mendalam.
Dikarenakan menghormati guru, dari itu terhadap para bodhisattva dari 10 penjuru, melakukan penghormatan dengan aktivitas tubuh dan benamaskara. Sehingga kita, para bodhisattva agung dari 10 penjuru harus dihormati. Tidak seharusnya memandang enteng hanya mengatakan bahwa Dharma Buddha adalah demikian. Saya sudah tahu, saya juga telah melihat naskah sutranya, demikianlah saya telah paham. Janganlah demikian. Kita telah bertemu dengan Dharma, naskah sutra. Di dalamnya terkandung makna yang sangat luas dan agung. Apabila kamu cuma melihat naskah sutranya, kamu juga tidak memahami makna dari naskah sutra. Makna yang terkandung di dalamnya sangatlah luas. Kita harus bersungguh hati untuk memahaminya. Hendak memahami naskah sutra haruslah melihat bagaimana orang mempraktikkannya. Tidak hanya berdasar pemahaman kosong saja, harus dengan praktik nyata. Karena merupakan ajaran satu kendaraan sejati. Ingatlah ajaran satu kendaraan sejati yang nyata, yaitu Dharma sejati. Satu ruas jalan, jalan nyata yang dapat kita tapaki, sehingga para bodhisattva agung dari 10 penjuru, kita harus menggunakan batin yang mendalam. Kita harus menghormatinya, karena kita tidak dapat berkata, kenal, saya mengenalnya. Kita hendak mengenalnya. Bodhisattva Majusi adalah bodhisattva yang bagaimana bodhisattva Samantara Bara melatih praktik apa, bagaimana hati seorang bodhisattva apa, Avalokitesvara terhadap manusia. Bodhisattva Sitagarbha memiliki ikrar agung apa, kita harus sangat memahaminya. Mereka semua bersumbangsi untuk para makhluk di dunia. Inilah yang harus kita pelajari. Karena hendak mempelajarinya, maka kita harus mempraktikkannya. Sehingga dikarenakan menghormati guru, dari itu terhadap para bodhisattva dari 10 penjuru, melakukan penghormatan dengan aktivitas tubuh dan menamaskara. Kita harus melakukan praktik nyata. Ini yang dinamakan melakukan penghormatan dengan aktivitas tubuh. Belajar ajaran Buddha benar-benar harus bersungguh hati maju ke depan. Jangan berhenti dan jalan di tempat. Hari-hari terus berlalu. Setiap detik demikian terbang menghilang. Kehidupan manusia tidak kekal. Sampai kapanpun kita tidak tahu. Kita masih berapa lama lagi pun tidak ada yang tahu. Kita harus benar-benar menggenggamnya. Jangan ada pembicaraan tidak bermanfaat. Jangan sia-siakan waktu sehingga kita harus berjalan dengan Dharma yang menakjubkan. Harus sejalan dengan Dharma yang menakjubkan. Mesti harus baik-baik membangun perhatian benar kita. Harus benar-benar membentangkan akar kita pada jalan pencerahan. Dengan batin mendalam barulah dapat memahaminya. Ajaran benar, Dharma benar dari Buddha. Kaki kita melangkah ke jalan pencerahan yang besar dan lurus. Maju ke depan giat bersemangat. Jangan bermalas-malasan. Harus senantiasa bersungguh hati. Inilah Sutra Teratai yang menakjubkan bab 14, praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Shun Fa Xiang Sutra Teratai episode 1427 dengan batin mendalam di jalan pencerahan, menjalankan praktik dari belas kasih, kebijaksanaan, dan ikrar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kanan taja.